Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Agustian, mahasiswa Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2, yaitu tentang berpikir sistem dalam sistem informasi. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang apa sih konsep dasar dari berpikir sistem. Jadi, berpikir sistem adalah suatu pendekatan yang mengajak kita untuk memandang suatu masalah atau fenomena-fenomena yang ada di lingkungan pendidikan, baik itu secara menyeluruh ataupun secara semua ya. Seperti itu. Dan bukan hanya di bagian-bagian kecilnya aja. Jadi dapat diartikan bahwa di sini itu konsepnya kita harus berpikir secara menyeluruh. Ya. Yang selanjutnya yaitu ada contoh penerapan berpikir sistem dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Ya, jadi contoh-contoh berpikir sistem ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Contohnya yaitu ada lingkungan, bisnis, kesehatan, dan juga sosial. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip berpikir sistem. Jadi di sini prinsipnya yaitu ada 7. Yang pertama itu keterhubungan atau interconnectedness, yang kedua keseluruhan atau wholeness, yang ketiga emergensi, yang keempat umpan balik atau feedback, yang kelima dinamika, yang keenam batasan sistem, dan yang terakhir yaitu tujuan dari sistem atau tujuan sistem. Yang selanjutnya yaitu manfaat menerapkan prinsip-prinsip berpikir sistem. Jadi manfaatnya itu apa sih sebenarnya, ya kan? Manfaatnya yang pertama itu prinsip ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dengan memungkinkan kita melihat masalah secara lebih komprehensif. Maksud dari komprehensif itu apa sih? Komprehensif sendiri sesuatu yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh di berbagai bidang. Yang selanjutnya yaitu berpikir sistem mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Yang selanjutnya yaitu prinsip ini mendorong inovasi dengan menginspirasi kita untuk mencari tahu solusi yang kreatif dan juga holistik. Holistik itu apa? Holistik sendiri hampir sama dengan komprehensif tadi, yang mempunyai arti mirip-mirip, yaitu menyeluruh atau secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu model-model berpikir sistem. Di sini ada 4 model. Yang pertama itu visualisasi, yang selanjutnya ada pemahaman, yang selanjutnya simulasi, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis model berpikir sistem. Jenis-jenisnya ini yang pertama yaitu diagram alir atau flow chart. Yang selanjutnya diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Yang selanjutnya peta pikiran atau mind map, atau bisa disebut juga mind mapping. Yang selanjutnya model dinamis, dan yang terakhir simulasi komputer. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan model berpikir sistem, ya. Contohnya seperti yang disebutkan tadi di bidang bisnis ya. Ini membangun model bisnis untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Ya. Yang selanjutnya lingkungan. Di lingkungan ini sistem ini dapat membangun model ekosistem untuk memahami dampak perubahan iklim. Dan yang ketiga yaitu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini mampu membangun model penyebaran penyakit untuk merancang strategi pengendalian. Dan yang terakhir di bidang sosial.
di bidang sosial ini mampu membangun model kemiskinan untuk merancang program pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu memahami berpikir sistem dalam pengambilan sistem informasi. Penerapan berpikir sistem dalam pengembangan sistem informasi mencangkup beberapa langkah, diantaranya yaitu analisis kebutuhan, melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan bisnis. Yang selanjutnya, perancangan sistem membangun model yang menggambarkan interaksi antar komponen. Yang selanjutnya yaitu pengembangan sistem. Ada pengujian sistem dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, implementasi dan pemeliharaan sistem. Yang selanjutnya, contoh penerapan berpikir sistem dalam pengembangan. Di sini ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat dengan HRIS. Yang selanjutnya, sistem informasi penjualan menggabungkan data penjualan dengan data produksi. Dan yang terakhir, sistem informasi akuntansi menghubungkan sistem akuntansi dengan sistem keuangan dan lainnya. Mungkin itu saja rangkuman materi dari berpikir sistem dalam sistem informasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.